Selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, yaitu rukun dan syarat sulhu. Nah, tadi kita udah masuk kepada poin pertama, adanya orang yang sepakat, ada orangnya yang tidak ada paksaan, lalu tidak ada masalah yang bertentangan dengan agama Islam. Misalnya itu menghadirkan pihak ketiga. Nah, apa itu yang pihak ketiga? Bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Nah, silakan kepada Haryanti untuk membacakan arti dari surat An-Nisa ayat 35. Baik, Bu. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh temannya tadi, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 35 dijelaskan di mana dalam suatu rumah tangga ada suami dan istrinya terjadi suatu persengketaan atau perselisihan. Nah, selanjutnya adanya orang ketiga yang menyelesaikannya. Nah, itu maksud adanya menghadirkan pihak ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam sulhu. Tadi sulhu apa? Perdamaian. Nah, oke. Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa saja macam-macam sulhu? Saya, Bu. Silahkan. Pertama yaitu perdamaian antara orang muslim. Oke, perdamaian antara orang muslim. Ya. Kedua, perdamaian antara orang muslim dan orang non-muslim. Yang kedua, perdamaian antara orang muslim dan orang non-muslim. Antara orang muslim. Muslim. Yang ketiga, ada yang tahu lagi? Tidak, Bu. Tidak. Baik, macam-macamnya ada antara orang muslim dan non muslim, ada perdamaian antara orang muslim dan non muslim. Baik, benar yang dikatakan temannya tadi. Selanjutnya Ibu tambahkan dari surat An-Nisa ayat 35 tadi bisa dilihat juga itu salah satu macam-macam sulhu atau perdamaian, yaitu perdamaian antara suami dan istri. Yang keempat, adanya perdamaian antar muamalah. Nah, sebenarnya macam-macam sulhu ini atau perdamaian itu banyak macamnya, tapi kita cukup mempelajari yang 4 ini saja. Yang pertama tadi perdamaian antara orang muslim, yang kedua yaitu perdamaian antara orang muslim dan non muslim, yang ketiga yaitu perdamaian antara suami dan istri, yang keempat yaitu mengenai perdamaian antar muamalah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hikmah. Baik, bisa dilihat dari serangkaian penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tadi. Di sini silakan Ibu ingin melihat bagaimana antum di sini untuk apa sih pelajaran yang kita ambil atau hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari perdamaian ini. Oke, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Hikmahnya yaitu bisa menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bisa menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Jeda Lumi. Tadi teman-temannya sudah menjawab adanya peningkatan ukhuwah, adanya penyelesaian perselisihan, adanya menghilangkan rasa dendam dan meningkatkan derajat manusia. Nah, di sini Bu akan memperjelas lagi. Nah, maksud menyelesaikan perselisihan. Nah, di sini
Baik, jika ada suatu pertengkaran antara dua belah pihak, maka harus diselesaikan dengan secepatnya, karena pertengkaran yang lama atau lebih dari 3 hari itu berdosa, apalagi tidak sapa-sapaan. Yang kedua itu meningkatkan ukhuwah. Nah, dengan adanya perdamaian, maka terjadilah ukhuwah antar sesama muslim. Jadi kalau temannya bertengkar atau kita sesamanya bertengkar, jadi terajut lagi apa itu yang namanya ukhuwah atau persaudaraan tadi yang awalnya renggang menjadi damai kembali. Soalnya itu menghilangkan rasa dendam. Nah, dengan adanya perdamaian tadi, maka rasa dendam yang ada dalam diri kita terhadap orang lain atau terhadap orang yang sedang kita berselisih akan hilang karena kita sudah berdamai tadinya kan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan derajat manusia. Dengan orang yang berdamai maka derajatnya itu akan meningkat. Nah, mengapa demikian? Karena seseorang yang mereka mempunyai perselisihan atau pertengkaran lalu mereka berdamai, dan batasnya itu hanya 3 hari. Nah, jadi perselisihan itu harus secepatnya diselesaikan, jangan berlarut-larut. Karena kalau kita berlarut-larut maka akan timbul tadi yang namanya rasa dendam. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa dendam itu kita tidak boleh berlarut-larut dalam suatu permasalahan. Kita harus menyelesaikan dengan secepat mungkin. Nah, itulah hikmah dari sulhu atau perdamaian. Nah, jadi itulah materi kita untuk perdamaian untuk sulhu ini. Ada pertanyaan mengenai penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Tidak.